aturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua, senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan setiap langkah kerja kita dalam rangka mendampingi petani di Kabupaten Malang khususnya. Saya waktu senior saya namanya Pak Haji Suprapto itu menikah, itu saya ke sana. Ya. Dan kalau tidak salah tradisi di sana ya, nggak tahu sekarang masih sama atau enggak. Jadi pihak perempuan yang melamar pihak laki-laki, betul tidak? Ada, masih ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Nggak semuanya ya. Nggak ada musik, nggak sama musik ya? Oke. Kau tempatku mengadu hati, memberi segala nikmat, dunia dan seisinya milikmu, mencintaimu sejati. Ya, Pak Kis, memang betul orang kalau dengar Pujon mungkin sudah lekat ya dengan bayangan kafe sawah di Pujon Kidul gitu. Jadi memang gerak kami di bidang hortikultura, pertanian horti ini untuk saat ini memang tidak pernah lepas dari yang namanya wisata. Yang mempelopori awalnya adalah Desa Pujon Kidul yang sudah booming awalnya, Jid. Nah, kebetulan KWT kami juga ada di sana salah satunya. Nah, sedikit kami ceritakan mengenai potensi dari komoditas ya, komoditas yang ada di Pujon ini memang luar biasa sebetulnya, karena Pujon adalah barometer dataran tinggi ya, komoditas hortikultura dataran tinggi, salah satunya yang ada di Kabupaten Malang. Nah, di era pandemi saat ini, apel, kalau tadi kita singgung dulu masalah apel yang sebagai ikonnya Kabupaten Malang, salah satunya memang dihasilkan dari Kecamatan Pujon. Namun juga tidak lepas dari segala permasalahan yang ada, Pak Kis, begitu. Saat ini kami, BPP Pujon, dan juga para petani dihadapkan pada tantangan dan kendala serangan OPT, gitu ya. Serangan OPT yang orang banyak mengenal dengan bercak coklat atau mata ayam, yang kita tahu penyebabnya adalah serangan dari jenis jamur begitu. Yang sampai saat ini kami masih terus mendalami bagaimana cara pengendalian yang efektif dan efisien. Nah, kesempatan ini kami gunakan sebagai strategi untuk melaksanakan program internal kami dari BPP Pujon berkomitmen untuk melaksanakan pertanian yang sehat dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya berkelanjutan pada kesehatan lingkungan dan juga keamanan pangannya, tetapi terlebih di era pandemi saat ini yang mana semua bahan untuk produksi pertanian itu mahal ya, saprodinya mahal, kemudian harga produk di pasar juga kemarin sempat mengalami kelesuan gitu, konsumen akhirnya harganya terjun bebas gitu untuk beberapa produk ya, seperti sayur-sayuran yang ada di Pujon. Nah, dengan melaksanakan sistem pertanian sehat, memanfaatkan bahan-bahan potensi lokal, akhirnya ini dapat memangkas biaya produksi. Nah, itu sudah banyak dirasakan oleh kelompok tani dan juga petani di seluruh wilayah Pujon. Jadi perlahan tapi pasti program internal kami, internal BPP Pujon ini terus kita galakkan ya, kita terus sosialisasikan karena kita tahu dinamika petani hortikultura, apalagi di tengah daerah wisata, ini mau tidak mau harus menuntut kami sebagai petugas pendamping di lapang, khususnya di bidang pertanian ini juga lebih dinamis dari yang sudah ada gitu ya. Artinya kalau petaninya dinamis, kita juga harus mengikuti dinamika yang ada gitu, menyesuaikan. Nah,
Kalau tadi Kalipare sukses dengan tebunya, kami dari BPP Pujon juga menghaturkan selamat atas pendampingan Bapak Ibu di BPP Kalipare. Setidaknya petani tebu yang ada di Kalipare dapat menikmati manisnya usaha tani dari tebu ini. Nah, begitu pula dengan kami, Pak Kis, Abah Paidi. Minum. Halo? Minum dulu. Oh, monggo. Minum ya. Oh ya, jamu. Minumnya dari kepanjen ini. Tidak. Betul. Nah, ini kami juga begitu, Pak. Pada saat kemarin pandemi, harganya semuanya drop, jatuh. Nah, lagi-lagi yang bergerak salah satunya adalah KWT dan pemuda taninya. Kalau KWT kemarin yang dapat membawa kami pada prestasi yang luar biasa untuk KWT kami adalah dengan produk olahan frozen food. Jadi kami memanfaatkan peluang, begitu ya, peluang karena kami desa wisata dekat dengan daerah pendidikan ya, Malang dan sekitarnya banyak kampus juga, banyak kunjungan wisata. Kemudian desa juga sedang perhatian penuh kepada pengentasan permasalahan tentang gizi balita untuk mencegah stunting, sehingga kami mendampingi KWT untuk berinovasi. Salah satunya adalah membuat olahan frozen food. Nah, dari mana produknya didapatkan? Bahan mentahnya adalah dari KRPL yang ada di sekitar. Karena frozen food kami murni dari produk-produk yang sudah pasti aman pangan, yaitu dari sayur-sayuran yang di sekitar. Ini tidak hanya KWT, tapi juga bekerja sama dengan para pemuda tani untuk suplai saprodinya. Jadi pemuda tani kami sudah memproduksi massal ya tentang POC dan juga asap cair yang kemarin sempat ngetren Pak Kis di kami. Nah, asap cair ini sekarang akhirnya menjadi primadona di Kecamatan Pujon. Nah, mungkin kalau di Malang Selatan, rekan-rekan di BPP Kalipare dan sekitarnya sudah tidak asing lagi dengan asap cair, apalagi dari bahan jerami. Nah, kalau kami memanfaatkan yang lokal yang ada di sekitar kami, seperti limbah bambu, ya, karena kami ada anggota yang sebagai pebisnis pembuat ini tusuk sate. Nah, limbahnya kita pakai. Kemudian di hutan banyak yang menanam cengkeh, daun-daun keringnya kita pakai, kita gunakan untuk asap cair. Setelah dicoba kok cocok. Nah, ini jadi ada satu kesinambungan kerjasama antara pemuda tani dan KWT dalam rangka meningkatkan produksi maupun pasca panen dari produk. Nah, nyambung di pemasarannya, karena kami adalah daerah wisata, otomatis kemarin kami memanfaatkan peluang sebagai oleh-oleh, karena produk kami adalah frozen food, begitu ya. Kalau produk semacam makanan ringan, seperti keripik, kemudian stik ya, dan lain sebagainya, sudah banyak yang memproduksi, artinya sudah umum ya, banyak oleh-oleh membawa buah tangan berupa makanan ringan, keripik dan lain sebagainya. Nah, kemarin ibu-ibu berinovasi, dicoba sebagai frozen food, makanan beku ya, yang bisa dibawa tahan sampai 1 bulan dalam penyimpanan freezer sebagai oleh-oleh. Ini responnya luar biasa. Sampai juga Bapak Bupati kemarin sempat meminta kami untuk mensuplai ke kabupaten sebagai kudapan pada saat rapat di kabupaten. Mudah-mudahan ini juga menjadi peluang ya, dan juga inspirasi bagi kelompok wanita tani ataupun kelompok tani di Kabupaten Malang pada umumnya. Begitu Pak Kis. Oke, bagus sekali tadi, panjang lebar dan sangat jelas, sangat bagus. Saya ketawa, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini kita meningkatkan imun ya, karena menambah senyum ketawa itu meningkatkan imun. Nanti ditambah doa, nanti mudah-mudahan sempurna nanti. Penutupnya doa. Amin. Prestasinya meningkat, Kalipare Ketularan apa lagi? Ya. Jadi tadi juara 1. Nah, kita mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti entah apa eventnya, nanti bisa juara 1. Amin. Nanda mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mau
kenalan aja Bu sama personilnya di BPP Pujon, kan saya belum tahu namanya semuanya. Iya, iya. Mbak yang Oh iya, betul. Iya, iya. Iya, tadi juga belum sempat. Iya, belum sempat dikenalkan sudah masuk ke topik utama ya Pak Kis, saking semangatnya begitu ya. Ya Mbak Nanda, betul sekali. Jadi kami di BPP Pujon itu ada 7 orang ya, 6 orang penyuluh, 1 orang Bapak Mantri Tani. Nah kebetulan siang ini kami sedang piket di kantor BPP, ada 3 orang Sri Kandi di sini. Satu saya, ya sudah kenal ya Mbak Nanda belum? Saya kenalan lagi ya. Nama saya Ken Ayu Mbak Nanda. Nanti kalau ketemu di dinas apa aja gitu ya. Nama saya Ken Ayu. Kemudian di sebelah kanan saya ini ada Ibu Nia Febrianti. Nah ini juga petugas baru di Kecamatan Pujon. Dulunya ada di dinas khusus bidang perkebunan ya Mbak Nia ya. Sekarang bersama-sama dengan kami terjun ke lapang untuk mendampingi petani di bidang pertanian. Kemudian di sebelah kiri saya Ibu Evi Sriwidayati. Nah, Ibu Evi ini mendampingi petani juga khususnya di tanaman apel tadi gitu. Nah, sekarang Bu Evi juga lagi konsentrasi penuh untuk pendampingan apel yang OPT-nya luar biasa sekarang ini serangan ke tanaman apel. Kemudian yang ketiga, kami ada Mas Riko, teman CPNS-nya Mbak Nanda ya. Ibu. Nah, sekarang sedang ada di Pujon Kidul karena tadi saya tidak bisa ke Pujon Kidul untuk koordinasi program Aplen yang akan berjalan di Pujon Kidul. Akhirnya tadi Mas Riko yang menggantikan saya bersama juga dengan Pak Milan. Bapak Sumilan adalah Mantri Tani kami di BPP Pujon. Kemudian rekan penyuluh yang lainnya ada Pak Teguh Wahyudi yang saat ini sedang DL ya, dinas luar juga, sebetulnya nggak dinas luar ya, mendampingi tim Aplen Kabupaten Malang sedang berkoordinasi di Desa Ngabab. Karena kebetulan Pak Teguh ini adalah penyuluh pendamping di Desa Ngabab. Kemudian yang terakhir penyuluh kami adalah Pak Anang Supendi. Nah, Pak Anang Supendi dengan basic ahli di bidang peternakan, harapan kami juga dapat membantu kinerja BPP Pujon dalam rangka mendampingi petani dan juga peternak yang menjadi mayoritas kegiatan yang ada di BPP Pujon. Itu Mbak Nanda sekilas tentang perkenalan personil BPP Pujon ya. Ya Bu. Sudah. Kurang? Kalau kantornya Mbak Nanda, kantor kami ada di pinggir Jalan Raya Pujon. Jadi kalau Mbak Nanda sudah pernah ke mana itu? Taman bunga ya, Taman Bunga Santera. Nah, itu terus saja ngikuti jalan pas setelah kantor kecamatan. Jadi pinggir jalan besar, sebelahnya kantor Koramil, ada warna hijau. Nah, sama dengan Koramil juga kantor kami warnanya hijau ya. Gitu. Jadi nggak susah untuk mencari kantor BPP Pujon. Ya, Pak Kis. Oke. Mbak Nanda. Bagus sekali tadi ini silaturahim awal. Mudah-mudahan nanti ada kelanjutannya mungkin ya. Karena waktu kita terbatas, mungkin kita harus cukupi. Cuma tidak berhenti sampai di sini bukan ya. Ini masih mudah-mudahan awal. Siapa tahu nanti insya Allah di lain waktu bisa ditindaklanjuti lebih lanjut. Nah, mungkin nanti dengan topik yang lebih khusus, yang lebih aktual. Kalau yang sekarang ini kan kita masih ada bau dari Hari Kebangkitan Nasional, semangat kebangkitan nasional. Jadi kalau moto kita itu, ayo optimis, ayo semangat, ayo bangkit. Nah, tadi mix sekali dengan yang dari Pujon, maju, mandiri, modern ya. Nah, ini luar biasa. Betul. Cocok sekali. Terakhir kita Pak Kis, mohon. satu lagi Pak Kis. Oke. Satu lagi bisa Pak Kis. Monggo. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bu Evi atau Bu Nia pada kesempatan ini mumpung kita bisa ketemu silaturahim dengan rekan-rekan yang ada di BPP Kalipare.
Halo Pak Paidi. Masih ingat saya, Abah? Sangat masih kenal. Alhamdulillah, jamunya mana Pak tadi Pak? Sudah dihabiskan? Oh, masih. Dirimu saya siapkan ini. Ini yang saya menunggu ciloknya sama jamunya, nggih. Iya. Plus doa, ya. Iya, plus doa. Doa semoga yang di tengah Anda itu secepatnya untuk ada pengganti. Biar iya, nikmat dan sejalan begitu untuk mencapai cita-cita. Mohon maaf. Amin, insya Allah. Nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke Kalipare, Pak Kis. Kalau kami, ya Bah ya, kalau kami di Pujon, pegunungannya penuh dengan daun-daunan, pohon-pohonan. Nah, kalau di Kalipare mungkin banyak tambang ya, tambang kapur ya. Iya. Gunung-gunungnya banyak gunung kapur. Nah, kita pengen kapur plus kapur barus. Pak itu mau tanya Kalipare itu kali banyak parenya gitu nggak Pak? Ya, asal-muasalnya begitu. Dulu ada Kalipare, sebelum ke Kalipare Brantas itu ada kali yang pada waktu hujan itu banyak pari-pari berjatuhan di situ. Sehingga para pendahulu itu menyimpulkan, aku namakan Kalipare. Itu ceritanya. Seneng ya kalau ketemu Abah Paidi ini, ya Allah, Masya Allah bisa menambah imun ternyata. Memang betul Pak Kis, rasanya bibir sama gigi ini sampai kering ya. Tapi seneng, luar biasa seneng. Oke, untuk terakhir kita mohon Abah Paidi untuk mendoakan kita semua, Abah Paidi. Monggo biar amin. Beri kelancaran. Monggo. Untuk mengakhiri sesi acara ini, semoga ada keberkahan di masing-masing, baik di Pujon maupun Kalipare. Allah menyaksikan kehadiran silaturahmi kita dan ada keberkahan yang luar biasa. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ma huwa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, agungkan namamu ya Allah, dengan kebesaran jiwa ya Allah, aku agungkan Engkau ya Allah atas keberhasilan yang telah Engkau berikan kepada Pujon, baik Kalipare yang akan menyusul ya Allah. Ya Allah, Kau kuatkanlah kami dalam kebersamaan ya Allah, saling mengasihi, saling asah, saling asih, dan saling mendoakan ya Allah. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta li wa ilman nafi'a wa qalban khasi'a wa lisanan zakira wa rizqan wasi'a wa halalan tayyiba wal barakah wa amalan salihan maqbula. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Oke, terima kasih matur nuwun Abah Paidi. Terima kasih matur nuwun kepada BPP Pujon. Semoga inspirasinya bisa menular ke Kalipare dan kepada kita semua yang insya Allah secara umum. Insya Allah lain waktu disambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian maju, mandiri, dan modern. Perkenalkan Sobat Tani, nama saya Ken Ayu Karisma Putri. Sehari-hari kami bertugas sebagai penyuluh pertanian lapang di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Kecamatan Pujon adalah salah satu kecamatan dataran tinggi dengan komoditas utama berupa sayur mayur dan buah-buahan di Kabupaten Malang.
Seperti yang telah kita ketahui bersama, apel Malang sebagai ikon Kabupaten Malang salah satunya dihasilkan di Kecamatan Pujon. Kami di BPP Pujon saat ini fokus dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanian sehat. Nah, sistem pertanian sehat ini tentunya sangat membawa berkah yang luar biasa di tengah musibah COVID-19 yang sudah berjalan 2 tahun ini.